Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah TK Sekecamatan Mangunjaya yang saya hormati, kepada rekan guru TK Sekecamatan Mangunjaya yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa hadir dalam acara aksi nyata modul 1.4 dalam diseminasi budaya positif. Terima kasih atas kehadirannya, atas dukungannya. Terima kasih pula kepada Ibu Kepala TKPG Harapan Jaya yang sudah mendukung sepenuhnya untuk berjalannya kegiatan pendidikan guru penggerak. Baiklah, saya di sini bukan untuk menggurui, tapi saya di sini akan berbagi ilmu karena ilmu yang saya dapat di luar. Jadi saya berbagi ilmu yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak. Saya di sini akan memaparkan tentang budaya positif. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sudah jelas di sini sebagai dari pelopor pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa anak itu harus dituntun, bukan dituntut. Jadi kalau misalkan kita di sekolah, usahakan anak datang ke sekolah dengan perasaan bahagia. Jangan ada tuntutan kita, anak-anak harus sekolah, tapi di sekolah teh guruna cempedut, guruna nyebelin, guruna memaksakan, guruna menuntut ini itu, gitu. Menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pengertian budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Ibu, profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6, Ibu Fatima. Ada 6. Berita berapa? Ada 6. Yang pertama, yang pertama berakhlak mulia, yang kedua bernalar kritis, yang ketiga mandiri, yang keempat kreatif, yang kelima inovatif, yang satu lagi berkebinekaan global. Boleh dicatat kalau misalkan ada yang mau dicatat. Itu nilai profil pelajar Pancasila itu harus diterapkan kepada anak didik kita supaya anak-anak mempunyai karakter yang baik untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, konsep budaya positif. Konsep budaya positif di sini ada berapa? Nah, pintar, ada baca. Konsep budaya positif ada 6. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi. Yang pertama ada disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan media merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sudah jelas ya? Kalau di sekolah saya dulu sebelum saya mengenal ada disiplin positif, disiplin menurut ibu-ibu apa?
Ibu mau? Disiplin maksudnya. Pengertian disiplinnya aja. Disiplin apa? Menurut anak-anak atau ibu-ibu? Menurut ibu guru disiplinnya apa? Disiplin teh menepati mentaati peraturan yang ada. Peraturan. Terus ada lagi? Ada sih. Lagi mau? Secara umumnya gitu ya. Secara umumnya? Baiklah, secara umum disiplin itu mentaati aturan. Aturan itu menuntut apa menuntut? Menuntut kan? Itu berarti peraturan kita sebenarnya belum sesuai dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Kan udah diutarakan tadi kalau disiplin itu seharusnya muncul dari motivasi internal anak, jangan dari tekanan-tekanan dari luar. Jadi kalau misalkan tekanan itu datang dari internal anak, otomatis anak akan melakukannya tanpa ada tuntutan. Gitu. Kita buka bareng-bareng ya ibu-ibu. Ya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ibu, selama ini ibu jadi guru mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, mengikuti workshop. Tujuannya untuk apa? Jujur. Menambah pengetahuan. Lulusan guru. Dan guru karena jam pelajaran ya. Ya, kebijakan. Ibu Eva selama ini menjadi guru ketika mengikuti pelatihan seminar yang seperti itu karena dorongan motivasi apa Bu Eva? Tentunya motivasi diri sendiri karena ingin menambah lebih banyak ilmu lagi. Oh gitu. Iya, baik dari Ibu Eva. Ya, jadi seharusnya menjadi seorang guru itu ketika ada tugas, ketika mengikuti pelatihan, mengikuti seminar itu harusnya muncul dari motivasi diri sendiri. Misalkan kita bekerja, tapi siun itu atasan, takut sama atasan, itu termasuk motivasi yang mana? Dari ketiga ini, nomor berapa? Untuk menghindari ketidaknyamanan, berarti nomor satu. Kalau kita bekerja, misalkan guru TK tuh nggak ada gajinya, tapi kita nggak mau lama-lama kelamaan pertamanya passion, tapi kesana-kesananya karena gajinya kecil kita jadi keluar. Itu termasuk poin berapa? 2. Poin 2. Tapi tadi untuk yang poin 3 itu menjadi orang yang mereka inginkan. Tadi sudah dicontohkan sama Ibu Eva. Pelatihan, mengikuti seminar, mengikuti workshop itu karena dorongan pengen nambah pengetahuan, pengen menjadi diri sendiri yang lebih pintar, yang lebih baik. Itu berarti termasuk contoh nomor 3. Jadi mulai sekarang kita jangan mengandalkan nomor 1 dan nomor 2. Mari kita bersama-sama merubah diri kita menjadi lebih baik. Kita fokus ke yang nomor 3. Semangat Ibu. Yang selanjutnya apa itu? Keyakinan kelas. Sebelumnya, keyakinan kelas dengan peraturan kelas apa bedanya? Kalau peraturan kan kayaknya dituntut banget ya gitu, ditentukan sama seseorang gitu. Kalau misalkan peraturan kan
Jangan membuang sampah sembarangan, terus menyimpan sendal pada tempatnya, gitu. Jadi kalau misalkan jangan membuang sampah sembarangan, kan dari kebajikannya disiplin dan tanggung jawab ya, gitu. Terus kalau kita rubah menjadi keyakinan kelas itu bahasanya diperhalus aja, biar anak-anak tidak tertekan dengan bahasa jangan kan berarti bahasa tidak boleh gitu. Jadi bahasanya diperhalus supaya menjadi keyakinan kelas, supaya anak menjadi disiplin dan tanggung jawab. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu merupakan keyakinan kelas, bukan salah, cuma anak-anak tidak suka dengan bahasa yang selalu bijak gitu. Pengertian keyakinan kelas sendiri adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Dan jelas ya, tadi udah ada pertanyaan, jangan buang sampah sembarangan yang mau dirubah menjadi keyakinan kelas, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Ada lagi contoh lain? Bu Ima. Ada lagi Bu Ima? Nggak ada. Sekarang kita bersama-sama untuk membuat peraturan kelas yang nantinya menjadi keyakinan kelas ya. Nanti kita tempel di sebelah sini. Silakan sediakan alat tulisnya. Buat satu peraturan kelas, satu aja. Bebas, satu peraturan kelas. Punten ieu bener. Silakan buat satu peraturan kelas. Kita tempel di sini nanti. Kita akan mengelompokkan peraturan kelas. Misalkan tadi, yang buang sampah jangan buang sampah, jangan ya. Yang lainnya. Bupati udah beres. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka peraturan kelas. Dari ibu macam apa? Waktu pembelajaran jangan ada sama yang makan gitu, so jangan makan ketika pembelajaran. Makan Coba gaya sepakatan kelas kalau boleh. Dan nggak ada yang salah, semuanya Ini ditempel. tempel di sebelah sini. Oke, temen yuk. Kan iya heula anu Pak, itu dah dulu. kata-kata ngading arangkaikeun kumaha. Ini ditempel apa Beresan dibilang? kemudian Silakan tempel di situ. Kan itu dibilang. Salah kayaknya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. sudah terbaca batu ya.
Nah sih ya, tapi kalau Bingungnya Bu, padahal setiap hari sok dieukeunnya. Oh, setiap hari tadi Tapi sok langsungkan. Tegang, tegang. mau bisa sampai kapan? Nah, saya Sudah? Sudah. Oh belum, masih ada yang belum. Itu nanti kembali lagi. Baiklah kita koreksi bersama-sama. Siap? Yang sebelah sini dulu ya. Yang sebelah sini peraturan kelasnya simpanlah buku pada rak agar lebih rapi. Yang sebelah sini menyimpan buku atau alat tulis pada tempatnya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi simpanlah sepatu pada tempatnya. Bereskan kembali alat permainan. Sebelum istirahat jangan jajan dulu. Ini jangan buang sampah sembarangan. Jangan, itu ada jangannya. Jangan. Ya kan kita baru peraturan. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah kan? Waktu pembelajaran tidak boleh makan. Terus yang selanjutnya bersikap sopan dan santun ketika pembelajaran dimulai. Menata kembali mainan setelah digunakan. Yang ini anak-anakku apabila sudah menggunakan alat permainan harap dibereskan kembali. Sekarang kita kelompokkan untuk yang tanggung jawab dan kebersihannya. Yang ini simpanlah buku pada tempatnya. Ini Tanggung jawab. tanggung jawab. Menyimpan buku tanggung jawab. Kebersihan yang ini simpanlah sepatu pada tempatnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab semua. Bereskan kembali alat permainan. Tanggung jawab dan kebersihan. Sebelum istirahat jangan jajan dulu. Ini apa? Disiplin ya. Iya. Sebelum istirahat jangan jajan dulu, itu disiplin. Jangan buang sampah sembarangan. Masuk ke kebersihan dan tanggung jawab. Waktu pembelajaran tidak boleh makan. Ini disiplin apa tanggung jawab? Disiplin ya. Disiplin. Terus bersikap sopan dan santun ketika pembelajaran dimulai. Ini apa? Bersikap sopan santun. Berarti yang ini menghargai diri sendiri ya. Menata kembali mainan setelah digunakan. Ini masuk ke disiplin dan tanggung jawab. Sudah alat permainan berarti ini. Berarti ini yang paling banyak apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Yang ini nilai kebajikannya tanggung jawab. Yang ini disiplin. Yang ini menghargai diri sendiri. Dari ketiga nilai itu nanti di sekolah ibu-ibu sekarang bukan saya mau dulu ya. Jadi bisa tuh si peraturan misalkan nilai kebajikan dan nilai kebajikannya itu tanggung jawab. Nilai tanggung jawab jadi bukan digambarkan gini, jadi nilai kebajikan tanggung jawab, jadi sudah mencakup menyimpan sepatu, membuang sampah, begitu. Tinggal ditempel di dinding, gitu. Terus sebelum istirahat jangan jajan dulu, berarti itu disiplin. Boleh berarti di sekolah ibu-ibu ada nilai kebajikan tanggung jawab, disiplin, terus satu lagi menghargai diri sendiri, gitu. Bisa ya Bu di sekolahnya masing-masing dipraktekkan ya? Tinggal dipampang di tembok, jadi nanti tidak banyak kata-katanya, cuma nilai kebajikannya we.
gitu. Cuma kalau di kelas tinggi mah bisa Bu, anak-anak teh pada bikin sendiri-sendiri gitu. Udah Neng? Makasih ya. Yang selanjutnya 5 dasar kebutuhan manusia. Ada berapa kebutuhan manusia? Ada 5. Ini mah sebutin. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ada yang bisa memaparkan dulu apa itu kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan pokok. Makan, tempat tinggal. Pintar. Kebutuhan bertahan hidup salah satunya makan, sandang, pangan, papan. Itu termasuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Siapa yang mau jawab? Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu misalkan kita hidup di kelompok, terus kita merasa disayangi, terus diterima. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa memberikan fasilitas seperti itu kepada anak, gitu. Yang ketiga penguasaan. Penguasaan itu kita sebagai pemimpin. Kita kan di sekolah sebagai pemimpin anak-anak yang semuanya itu sebagai pemimpin dan guru banget. Sebagai pemimpin pembelajaran itu sebagai guru. Kebebasan. Seperti Ki Hajar Dewantara tadi, Ki Hajar Dewantara suka kepada pendidik yang membebaskan anak, jadi tidak menuntut, tapi sebagai seorang guru harus menuntut. Yang kelima kesenangan. Kita di sekolah usahakan jangan pernah mendiktator anak. Kamu harus nulis, kamu harus masak, kamu harus mengerjakan ini. Nggak boleh. Kita harus memberikan kesenangan kepada anak. Contoh kasusnya, Doni tidak membawa bekal makan ke sekolah. Kemudian Doni mengambil bekal makan punya temannya. Dari 5 kebutuhan manusia itu, yang pertama tadi apa? Kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita sebagai seorang guru jika ada kasus seperti ini, kita gak boleh langsung ngejudge Doni. Kenapa kamu teh ngambil makanan punya temennya? Pasti Doni punya alasan-alasan. Kemungkinan yang pertama, Dia tidak bawa. ia tidak bawa makanan, jadi dia minta ke temennya. Terus kemungkinan yang kedua, Tuanya tidak masak. orang tuanya tidak masak. Yang ketiga, Kenapa? usil. Yang keempat, Sengaja tidak membawa dari rumah karena ingin minta. terus ada lagi? Sudah. Jadi begini, Doni tidak membawa bekal makan ke sekolah. Kemudian Doni mengambil bekal makan milik temannya. Ada 5 kemungkinan sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup. Kenapa Doni teh kamu teh minta, Bu, saya lapar, saya tidak bawa bekal. Betul Ibu Fatimah. Yang kedua apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Doni kenapa kamu minta makan punya temennya? Karena saya senang kalau dikasih sama temennya, begitu. Kemungkinan yang kedua itu. Terus yang kemungkinan yang ketiga, karena penguasaan ya saya. Karena penguasaan. Jadi kenapa kamu tidak bawa bekal makan? Nah, apa saya nggak bawa bekal? Kan saya bisa minta ke teman saya. Kalau saya di sini cek,
berarti si anak ingin kebutuhan yang dibebaskan. Mamanya bosen makan sama telur terus, pengen ganti, sedangkan kelihatannya beraneka ragam. Jadi Doni minta temennya. Kemungkinan yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Tadi seperti yang Ibu Ida utarakan, kenapa kamu tidak bawa bekal makan? Malah kami punya temennya usil gitu. Karena Doni ingin memenuhi kebutuhan. Karena Doni ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya. Karena kalau Doni minta makan punya temennya, Doni usil, Doni merasa senang. Ada ya banyak anak-anak di TK seperti itu ya, usil. Karena pengen kebutuhan kesenangannya pengen terpenuhi sebenarnya. Bukan anak-anak saja, ibu guru. Iya, ibu gurunya juga ya seperti itu. Itu ingin memenuhi kebutuhan kesenangannya gitu. Jadi setiap anak kalau ada masalah itu guru teh jangan langsung kamu teh begini. Teliti dulu sebenarnya kebutuhan apa yang anak sedang ingin dicapai sehingga anak seperti itu gitu. Yang selanjutnya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Saya mau bertanya sama Ibu Isti, kalau di sekolah Ibu sering menggunakan posisi kontrol yang mana? Posisi kontrol yang saya gunakan di kelas yaitu yang ketiga, teman. Ada lagi? Ibu Ayu mau? Teman sama. Oh, teman sama. Ada yang penghukum? Tidak ada. Alhamdulillah. Ada, tapi ada mengaku. Ada sih Bu, ada. Misalnya pulangnya lebih terakhir gitu. Nah, misalnya gimana? Misal anaknya apa ya, guris terus itu bermain aja, nggak mau mengikuti peraturan yang ada di kelas. Terus sama saya dikasih pertanyaan. Kalau nggak gini, oke, saya kasih tugas. Nah, yang pertama lebih awal mengerjakan tugas saya kasih pulang lebih awal, dan yang terakhir otomatis pulangnya terakhir kayak gitu hitungannya. Gitu. Dari pernyataan Ibu Ida berarti ada kaitannya tadi dengan motivasi perilaku manusia ya. Kata Bu Ida sudah yang bisa mengerjakan tugas duluan, yang beres mengerjakan tugas duluan bisa pulang lebih awal begitu. Berarti itu membuat merasa bersalah teman atau pemantau Bu Ida? Pembuat merasa bersalah kayaknya ya. Bersalah ya. Jadi kalau si anaknya selesai tepat waktu, pulangnya lebih lama ya. Ya, jadi begini gambarannya. Penghukum dan pembuat merasa bersalah itu nada bicaranya juga beda ya Bu, dengan teman atau pemantau. Jadi kalau penghukum dan pembuat
anaknya gitu. Jadi kalau hukum dan pembuat merasa bersalah itu nada bicaranya lebih tinggi. Kalau teman dan pemantau itu nada bahasanya lebih rendah, cuma agak sakit gitu ya. Jadi gini, misalkan Doni nggak bawa makanan, Doni, kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Kamu tuh nggak boleh terus-terusan minta bekal sama temennya. Emang kan mama kamu nggak masak apa? Gitu. Kan jadi si anak teh, iya mama aku masak, cuma kan aku bosen, makanya sama itu aja. Kalau misalkan sebenarnya alasannya seperti itu, gitu. Jadi kita teliti dulu lah dari motivasi yang tadi, kebutuhan yang tadi. Terus yang ketiga sebagai manajer, harusnya sebagai guru itu kita memposisikan posisi kita sebagai manajer. Manajer itu kalau coba bahasa Sunda nate malah caun yang gedang. Jadi diurut terus. Kenapa permasalahannya seperti itu? Misalkan Doni, kenapa kamu tidak bawa bekal makan? Mama saya masak. Tapi kenapa kamu gak bawa bekal makan? Mama saya masak telur. Saya udah 3 hari makan sama telur terus. Saya bosen makan sama telur terus. Ya kan gak apa-apa, telur juga kan sehat. Sekarang kan jadwalnya bawa makan, bawa nasi. Kamu tahu sekarang hari apa, kegiatannya apa? Si anak kan langsung ngomong, iya Bu, sekarang jadwalnya bawa bekal makan bersama di sekolah. Terus kenapa kamu tidak bawa bekal? Karena di rumah mama masak telur terus gitu. Lain kali kalau kamu tidak mau sama telur, bilang dulu ke mama, besok mau bawa bekalnya sama ini. Jadi mama biar masak begitu. Ya Bu ya. Yang selanjutnya, contoh kasus dari posisi kontrol. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Pada saat hadir pun, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Sekarang misalkan kita sebagai kepala sekolah, kalau misalkan ada anak yang seperti itu, kita harus bagaimana? Ya, coba Ambu bisa sharing. Ambu kapayun kan ya Bu? Itu pertanyaannya lupa lagi. Pertanyaannya apa lagi? Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Nah, ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto. Nah, menurut kepala sekolah, kalau misalkan ada kasus seperti ini itu solusinya bagaimana? Kalau menurut ibu itu anaknya jangan diberikan di depan teman-teman yang banyak. Jadi dipanggil aja ke ruangan kepala sekolah. Kan dari lupa. jauh ya. Jadi bisa dikasih tahu hanya tidak di grup itu. Tidak di open Jadi ya, jadi diberitahu saja dari supaya perilaku yang seperti itu bisa diperbaiki. Tidak boleh begitu ya. Itu rupanya yang bisa ibu sampaikan. Ya, terima kasih Ibu. Tepuk tangan. Terima kasih Ibu Kepala yang sudah memberikan solusinya. Jadi begitu ya. Ketika ada anak yang mempunyai masalah, jangan di-open bar-kan, jangan dipublikasikan. Itu solusi pertama ya. Solusi pertamanya dijapri karena ini pembelajaran daring. Dijapri dulu
bahwa kata-kata yang dia lontarkan itu tidak baik. Jadi kalau nanti ada Zoom lagi bisa diperbaiki lagi kata-katanya, jangan kata-kata kotor dikeluarkan sehingga mengganggu teman-teman yang lain dan juga orang tua murid. Jangan diomongkan. Begitu. Jadi dari kasus yang tadi itu kita harus paham dulu cara penyelesaiannya itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari kasus tadi, siapa ini namanya? Oh iya, Anto. Jadi gini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Jadi nggak boleh, benar kata ibu kepala, kamu nggak boleh kayak gini dulu. Jadi bilang kayak gitu, nggak diomong-omongkan dulu. Jadi ibu kepala meneliti dulu, menstabilkan dulu identitasnya. Kenapa anak itu seperti itu? Atau kamu bukan satu-satunya anak yang seperti itu, tapi kamu tidak boleh berkata seperti itu di media sosial, di publik. Boleh bilang kayak gitu, tapi nggak boleh ketika pembelajaran. Benar ibu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Sebenarnya itu Anto bilang kayak gitu buat apa sih? Kemungkinannya tadi kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Anto bilang kayak gitu pengen apa? Apa dia habis dimarahin sama orangnya? Apa dia lagi kesal sama teman-temannya? Gitu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi setelah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhannya, kenapa Anto melakukan hal seperti itu? Kembali lagi kepada kebutuhan dasarnya untuk memenuhi yang ada. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anto, kamu tahu ngobrol yang kayak gitu itu tidak baik. Terus kalau misalkan ngobrol yang baik itu yang seperti apa? Nilai-nilainya ditanyain. Ya begini bu, posisi manajernya kita keluarin jus, posisinya kita keluarin. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Sampai sini? Ya. Nah, dari sini kita ayo semuanya ke depan. Kita membuat pertanyaan. Nanti yang heleh menjawab pertanyaan. Yang pertama, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru? Yang tadi ya, yang kasus Anto ya. Terus 2, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Apa yang dikatakan guru dalam cara menstabilkan identitas, validasi tindakan dan mencari keyakinan. Terus pertanyaan yang keempat, kira-kira sesuai prinsip restitusi apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Ini lembar kerjanya. Di sini ada lembar percakapan antara Pak Joko, Mario, dan Adi. Silakan dipelajari dulu, nanti keempat pertanyaannya dijawab dari sini. Nah, itu kan tadi Pak Joko. Kita baca dulu dialognya. Mario, Adi,
ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Terus Mario dan Adi bilang, iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Terus kata Pak Joko lagi, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Kata Mario dan Adi, iya Pak. Tuh, Pak Joko, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Adi, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kata Pak Joko, tapi kami tidak sengaja. Terus kata Pak Joko, apa kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Mario dan Adi, iya. Pak Joko, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya kayak lempar-lemparan makanan begitu. Mario dan Adi, iya Pak. Pak Joko, iya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Mario dan Adi, iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian perlu tunjukkan? Mario, kita harus bersikap baik satu sama lain. Adi, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Mario dan Adi, tidak. Pak Joko, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Mario dan Adi, iya Pak. Pak Joko, nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Ayo kita ke depan biar tak ngantuk di sini. Itunya kertasnya simpan, nanti mau menjawab pertanyaan. Yuk. Yuk, kita ke depan. Kita bermain. Bermain. Bu Ima nggak apa-apa, anaknya tidur. Bikin lingkaran. Kayaknya sempit deh. Situ aja. Lebarannya gepeng nggak apa-apa. Opal. Oh iya, opal. Oh iya gepeng caranya. Jadi permainannya kayak gini. Ibu tahu koboi? Koboi tahu? Koboi itu berarti apa aja? Anak pasti kita ngejawabnya. Koboi. Topi, ciri-cirinya Topi. Terus kuda. Terus Celana panjangnya gepeng. celana cucurai. Terus kumis. Terus tali pecuk. Enggak, kan misalkan yang tidur berarti berarti yang jadi tugasnya itu Bu Titin sama Ibu Isti. Coba dulu korek. Jangan biasa
Kalau baru bisa diulangi lagi. Kita cari empat ya untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Kalau satu, nanti Bu Titi yang menjawab pertanyaan. Apa nih Bu yang tadi pertanyaannya? Berarti Ibu nomor satu tentang kasus ini. Ibu nomor 1 tentang Tentang kasus kasus ini. Lalu ada Ibu dan Abu. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Bu Ida berarti jawab pertanyaan nomor
kesalahan dan memperbaiki. posisi kontrol. Yaitu jawabannya menurut saya posisi kontrol manager, yaitu sebagai pengatur ya Bu. Ya, sebagai itu pengatur ya soalnya Pak Joko itu. Pak Jokowi. Udah seperti itu. Ya. Tepuk tangan buat Ibu Titi. Yang nomor 2 itu siapa? Ibu Ida. Ibu Ida. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Menurut saya kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Iya. Betul sekali. Tepuk tangan. Memenuhi Jawabannya ini di Ini yang tadi jadi teman. itu nomor mah mengakui kesalahan nanti nomor 2 gerak ya di nomor 2 sama tadi itu. Iya. pertanyaan nih. Oh, pertanyaan aku udah. Tiara belum. Apa yang betul? Tadi Bu Riz pertanyaannya. Nih Bu Fatimah. Oke, nggak jawab nak. Pertanyaan. Ibu Fatimah ke depan. Oke lah. Pertanyaan. Kayak dulu itu kok mau belakang. Ayo. Ibu Fatimah dulu. Ibu Fatimah orang. Oh soalnya. Apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan dan mencari keyakinan? Ayo apa? Ini nih, bupatinya ini nih. Gerak. Yang lebih basah. Enggak yang nomor itu mah itu yang nomor 3 terkait dengan itu. Ibu Fatimah kan ayo. Gerak. Ayo. Tadi ya soalnya. Apa yang dilakukan Guru. dalam menstabilkan identitas, validasi tindakan, mencapai keyakinan, Ya itu yang menstabilkan identitas. yaitu yang menstabilkan identitas. Apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Itu yang bagian Menstabilkan identitas, terus validasi tindakannya. validasi tindakannya. Baiklah Bapak, di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kita dalam masalah. Terus yang mencari keyakinan. Kita yang Mario sama Adi Bu. Kita harus bersikap baik. Kita harus bersikap baik satu sama lain. Mungkin itu Ibu jawaban dari saya. Ada yang mau menambahkan sini Pak? Ini tembak tidur mau ke Pak mau nyawa. Kayaknya Bu. Ya. Jadi dari sini saya akan menambahkan yaitu apa yang dikatakan guru dalam tahap mencari keyakinan. Di sini yang pertama kita harus bersikap baik satu sama lain. Yang kedua menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Itu Bu.
Ya, itu menurut saya. Jadi keyakinan yang ditimbulkan dari yang sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan, yang itu. Ini Bu, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Iya, yang itu. Jadi mungkin dapatnya dari tindakan ini ya Bu ya. Yang ini. Iya. Nah, jadi membentuk keyakinan kelas sendiri gitu. Jadi si anak sadar sendiri. Terima kasih Ibu Eva. Tepuk tangan Ibu Eva sama Ibu Fatima. Ibu A, Ibu Jenal, Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menurut Ambu itu kan pertanyaannya kira-kira sesuai restitusi apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina. Itu menurut Ambu ya, nanti boleh ada yang menambahkan, mengakui kesalahan dan berperilaku lebih baik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi dengan kejadian di kantin tadi ya, itu kan anaknya mempunyai kesadaran sendiri bahwa dia itu melakukan kesalahan. Itu yang bisa Ambu jawab. Mungkin ada tambahan dari Ibu Titi, kayaknya belum hebat. Ibu, Nanti diusil. Tuh Ibu Guru juga ada ya. Tepuk tangan untuk Ibu Jenal. Jadi seperti itu ya. Yang pertama dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru, yaitu posisi manajer. Yang kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi. Kebutuhan apa? Kesenangan. Karena Mario dan Adi itu melempar anak tanpa menghiraukan lingkungannya ya, sehingga terkena ibu kepala otak gitu. Jadi ibu Dina marah. Tidak disengaja, Iya. tapi itu melempar-lempar itu dengan ada perasaan senang. Tapi Iya. akibatnya itu mengenai ibu Orang kepala. Iya. Padahal niatnya Mario sama Adi itu sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya. Yang selanjutnya, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan mencari keyakinan. Di sini Bapak Mario dalam menstabilkan identitas itu begini. Sepertinya kalian ada masalah ya? Ada yang bisa Bapak bantu? Itu menstabilkan identitas. Apa yang terjadi? Pak Mario terus bertanya. Terus validasi tindakannya dari Bapak Mario setelah mengetahui bahwa Mario dan Adi sedang dalam masalah, yaitu apakah kalian tahu kalian berada dalam masalah sekarang? Kan si Mario sama Adi iya jadi tahu kan. Terus validasi tindakannya gimana untuk mencari keyakinannya Bapak Mario? Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang belum kalian tunjukkan begitu. Jadi seorang guru itu tidak harus langsung memarahi anak. Jadi harus bijak, harus pandai mengelola posisi kontrol. Begitu ya Bu ya? Ya. Hatur nuhun. Begitu pemaparan dari saya, berbagi praktik saya tentang budaya positif. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya bisa mempraktekannya di lembaganya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.